君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sritin Syausain. Saya dari kelas A semester 2 Prodi D3 Analis Kesehatan Fakultas Sains Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dosen pengampu mata kuliah Bapak Irfana Erlainjong SKM MEPIT mata kuliah Promosi Kesehatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit MAH, dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang faktor resiko sakit MAH, penyebab sakit MAH, gejala sakit MAH, diagnosis sakit MAH, komplikasi sakit MAH, pengobatan sakit MAH, dan yang terakhir yaitu kapan kita harus ke dokter. Penyakit MAH adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Penyakit MAH ini juga adalah salah satu sistem pencernaan yang mudah untuk disembuhkan, tetapi juga bisa parah apabila tidak segera ditangani. Maka dari itu, penyakit MAH harus cepat ditangani. Faktor resiko sakit MAH yaitu yang pertama, adanya masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Yang kedua, infeksi bakteri Helicobacter pylon. Yang ketiga, efek samping penggunaan obat atau inflamasi non-steroid. Yang keempat, terlalu banyak makan. Yang kelima, kelebihan berat badan. Yang keenam, makan terlalu cepat. Yang ketujuh, mengkonsumsi makanan berminyak, berlemak, dan pedas. Yang kedelapan, terlalu banyak mengkonsumsi minuman berkafein dan soda. Yang terakhir, mengkonsumsi coklat berlebihan. Penyebab sakit MAH dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor gaya hidup yang tidak sehat, faktor kondisi medis atau kesehatan, hingga faktor efek samping penggunaan obat. Gejala sakit MAH yaitu yang pertama, cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan. Yang kedua, mual. Yang ketiga, kembung pada perut bagian atas. Yang keempat, sering bersendawa. Yang kelima, nyeri pada ulu hati atau nyeri di tengah dada yang muncul ketika atau setelah makan. Yang keenam, panas pada bagian dada atas, dan yang terakhir yaitu sakit MAH yang sering terjadi biasanya ditandai dengan gejala panas di dalam dada. Diagnosis sakit MAH. Untuk membantu dokter mendiagnosis sakit MAH, kamu perlu menjelaskan secara detail gejala yang dialami, termasuk lokasi munculnya rasa nyeri di perut. Dokter juga akan mencari tahu tentang riwayat kesehatan kamu dan memeriksa bagian perut dengan cara menengkat area perut yang berbeda untuk mengetahui apakah ada area perut yang sensitif, nyeri saat ditekan, atau nyeri di bawah tekanan. Bila dokter mencurigai adanya kondisi medis tertentu sebagai penyebab sakit MAH, maka dokter bisa menganjurkan tes diagnosis seperti tes darah, endoskopi, tes untuk mendiagnosis infeksi bakteri H. pylori, tes fungsi hati, dan sinar X. Komplikasi sakit MAH. Berikut ini 3 komplikasi yang berkaitan dengan penyakit MAH. Yang pertama, esofagus buret. Yang kedua, stenosis pylorus. Yang ketiga, penyempitan esofagus. Pengobatan sakit MAH.
Pengobatan untuk sakit mah tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Bila gejalanya ringan, perubahan gaya hidup mungkin sudah bisa meredakannya. Berikut ini gaya hidup untuk mengatasi sakit mah. Yang pertama, kurangi makanan berlemak dan pedas. Yang kedua, kurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Yang ketiga, tidur setidaknya selama 7 jam setiap malam juga bisa membantu meredakan sakit mah ringan. Dan yang terakhir, berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Pencegahan sakit mah. Cara terbaik mencegah sakit mah adalah dengan menghindari faktor-faktor pemicunya. Berikut ini beberapa cara mencegah sakit mah. Yang pertama, makanlah dalam porsi kecil dan secara perlahan. Yang kedua, hindari makanan yang mengandung banyak asam. Yang ketiga, bila sakit mah dipicu oleh stres, carilah metode baru untuk mengelola stres seperti bermeditasi. Yang keempat, berolahraga dengan perut penuh. Yang kelima, kurangi konsumsi alkohol. Dan yang terakhir, jangan berbaring tepat setelah makan. Kapan kita harus ke dokter? Jadi, sakit mah sebaiknya jangan dibiarkan saja. Segera kunjungi dokter bila kamu mengalami gejala-gejala sakit mah seperti di atas atau seperti yang saya jelaskan tadi, agar bisa mendapatkan penanganan segera. Untuk melakukan pemeriksaan, bisa langsung membuat janji dengan dokter di rumah sakit sesuai domisilimu melalui dokter-dokter atau rumah sakit terdekat. Baiklah, itulah hasil penjelasan saya tentang penyakit mah. Jika ada salah kata atau pengucapan dalam penjelasan saya tadi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.